sekalian, ada 31 pertanyaan. Karena waktunya kita saring menjadi sekitar 10 pertanyaan yang akan kita jawab langsung. Sementara yang lain nanti akan kita kirimkan jawabannya melalui email atau Telegram atau WhatsApp. Baik, silakan Pak Badi untuk menjawab 10 pertanyaan pertama. Oke, baik. Udah. Baik, saya akan jawab satu persatu. Mungkin pertanyaannya jumlahnya lebih dari 10. Kemungkinan nanti kalau seandainya yang lebih dari 10 ini saya bisa jawab dan kemudian saya kirimkan melalui WA atau menggunakan Telegram ya, sehingga nanti semua pertanyaan bisa kami jawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Sudarjo Katu dari Sementonasa. Apa keuntungan menggunakan simulator ini dalam hubungannya dengan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan? Itu yang pertama. Keuntungannya adalah dengan menggunakan simulator ini kan tidak ada kaitannya dengan pabrik. Artinya operator yang mengoperasikan cold mill itu sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu. Artinya bukan hanya keterampilan tapi pengetahuannya pada saat mengikuti training itu pengetahuan tentang pemeliharaan dan sebagainya itu dikasih diberikan pengetahuan atau keterampilannya untuk mengoperasikan. Nah, terkait dengan biaya pemeliharaan ini, ya tentunya karena tadi saya katakan tidak terkait dengan pabrik langsung, ini juga bisa. Salah satu contoh gini, dalam mengoperasikan cold mill yang sering vibrasi, tapi operatornya masih 4 atau 5, dibiarkan saja. Tapi kalau seandainya itu berlangsung lama, artinya nanti akan terjadi apa? Permasalahan di roller dan table-nya. Salah satu contoh itu. Nah, ini kan terkait dengan juga biaya pemeliharaan ya. Kalau seandainya yang menggunakan simulator itu harus dibatasi misalnya ya. Kemudian untuk outlet mill temperatur misalnya ya, tidak terlalu tinggi atau dalam pengeringannya tidak terlalu tinggi. Kemudian ini terkait yang tadi saya sampaikan adalah untuk menggiling low cool atau low rank kalori ya, atau ranking yang rendah. Jadi pada saat kita menggiling cool yang rankingnya rendah, pasti moisture content-nya tinggi. Kalau ini dipaksakan untuk temperatur yang tinggi, nah ini apa yang terjadi? Pasti akan ada uap yang menempel di back filter dan seterusnya. Nah itu juga akan terkait dengan pemeliharaan. Akan stop millnya karena mill back filternya akan blocking. Saya rasa itu ya. Jadi ya kaitannya adalah itu. Nah ini bisa disimulasi sebetulnya pada saat kita menggunakan simulator. Pertanyaan kedua adalah apakah penggunaan simulator ini bisa membantu dalam melakukan analisa terhadap proses operasi, khususnya untuk meningkatkan predictive maintenance. Nah ini yang bertanya nih masih orang mekanik ini ya. Ya kembali lagi tadi. Kalau misalnya kita mau melakukan inovasi atau improvement, ini bisa dilakukan atau diuji coba. Tadi misalnya kalau predictive maintenance ini kan terkait misalnya untuk perawatan di mill drive-nya atau di gearbox misalnya ya, atau di hidrolik. Nah ini pressure ini kan bisa diatur, artinya diuji cobakan. Ya, diuji coba misalnya dengan pressure sekian ini tahan sampai berapa lama. Cuman untuk berapa lama lifetime dari oli sendiri memang di dalam simulator ini tidak ada. Tetapi terkait dengan prediktif tadi, kan itu untuk lifetime-nya ya tergantung dari alat yang digunakan. Artinya cold mill-nya jenis apa, kemudian misalnya kita mau naikkan pressure sampai 120 bar misalnya ya, padahal operasi normalnya hanya 100. Salah satu contoh itu. Kemudian struktur dari stang hidroliknya seperti apa? Karena antara cold mill yang satu dengan cold mill yang lain dari produk yang berbeda, itu juga posisinya berbeda. Seperti yang dipresentasikan tadi, misalnya dengan atau cold mill atau polisius itu berbeda, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi, Pak Sudarjo. Kemudian yang kedua adalah Bapak Alfian Muhammad Reza, PLN Engineering. Ya. Apakah cold mill simulator ini bisa mengakomodir
kemungkinan kondisi abnormal operation, semisal damper stuck, kemudian damper stuck atau close, air leakage dan lain sebagainya. Jawabannya adalah bisa, Pak. Semuanya bisa dilakukan dengan simulasi. Misalnya dampernya tiba-tiba kok nggak bisa dibuka tutup, ya artinya kenapa ini? Ya, ini misalnya kita ganggu. Nah, yang bisa mengganggu ini adalah trainernya, Pak. Ya, tapi kalau operatornya tahunya kok stuck, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup, nih kenapa? Kemudian mau ditambah air leakage, ditambah udara. Nah, ini yang akan melakukan adalah trainernya atau tutornya nanti. Jawabannya bisa ya, Pak. Kemudian yang kedua, apakah bisa mensimulasi interlock dengan sistem kepembangkitan? Misal perubahan load operasi pada power plant, kemungkinan ketika power plant trip, dan lain-lain. Jawabannya juga bisa. Ya. Artinya semua yang terkait dengan coal mill, kan tadi sudah saya sampaikan untuk yang hubungannya dengan kiln, itu misalnya ada kiln trip atau kilnnya stop. Nah, ini juga akan berakibat kepada operasional coal mill. Demikian juga di PLN, seandainya ada yang berikutnya atau produk dari fine coal-nya ini digunakan oleh power plant, kemudian trip, ini juga bisa dilakukan, Pak, sebagai simulator. Kemudian coal mill-nya harus stop juga. Kalau seandainya memang nggak ada yang interlock, yang menggunakan fine coal yang dari prosesnya coal mill ini sudah stop, ya akhirnya bisa stop juga. Nah, kalau untuk PLN ini kan bukan menggunakan hot gas dari preheater, tapi menggunakan hot gas air generator ya. Kemungkinan mungkin hot gas generatornya dulu stop dan coal mill stop dan lain sebagainya. Tergantung dari standar operation yang ada di coal mill, Bapak. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Yusron Agustin dari Semen Padang. Apakah dalam simulator bisa mempertimbangkan parameter data raw coal terhadap proses? Jawabannya bisa. Jadi di sini ada namanya coal properties. Misalnya kita mau merubah ranking coal, ya, ranking batu bara. Kita HGI-nya dinaikkan atau diturunkan. Kemudian moisture content-nya dirubah. Berapa persen dirubah perubahannya. Dan juga misalnya perubahan dari volatimeter. Ini bisa dilakukan, Pak. Semuanya bisa dicoba nanti di simulator. Nah, ini yang bisa melakukan adalah bukan operatornya, tetapi trainernya. Sehingga operator hanya tahu, loh kok ada berubah seperti ini. Kok tiba-tiba coal vibrasi karena apa? Kok outlet mill temperaturnya rendah karena apa? Nah, ini yang tahu adalah trainernya. Tetapi nanti setelah pelatihan itu semua akan dijelaskan oleh trainer. Nah, ini supaya yang tadi uji coba itu sebelum melakukan mengoperasi yang sesungguhnya, operator ini sudah harus benar-benar siap. Kemudian Bapak Adi Oktaviandi, Semen Batu Raja. Ya. Apakah IC simulator ini sudah mewakili seluruh sistem yang pernah ada atau yang digunakan oleh seluruh industri semen? Nah, IC simulator ini tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah customized. Artinya bisa siapa saja yang minta dibuatkan simulator, Pak. Tetapi contoh yang saya sampaikan tadi adalah salah satu contoh dari salah satu pabrik semen di Indonesia, ya. Itu digunakan dan panel kontrolnya seperti itu tadi, ya. Jadi ini bisa, Pak, mewakili bisa masing-masing industri yang menginginkan dibuatkan simulator itu bisa. Kemudian yang kelima adalah Bapak John Niko, ya, dari Semen Padang. Apa ada case atau kasus untuk menguji sikap dan tindakan operator saat ada masalah? Wah, ini untuk menguji kasus ini, kalau kasus sih ada, bisa ya. Tetapi untuk menguji sikap, ya ini sebetulnya bisa. Kenapa tidak gitu ya? Tetapi untuk menguji sikap tentunya trainer harus berhubungan langsung dengan peserta. Tetapi dengan menggunakan online, saya rasa susah untuk mengawasinya. Ya, salah satu contoh itu ya. Tetapi kalau misalnya dalam tes terakhir, evaluasi terakhir dalam sesi untuk uji coba, itu bisa dilakukan. Misalnya diuji kok masih diem saja, gitu kan? Kok nggak ada reaksi oleh operator tadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita
itu juga bisa, tapi lebih efektif kalau training itu dilakukan di dalam in-house training atau di dalam satu ruangan. Jadi 10 peserta trainernya bisa mengawasi langsung, bukan hanya yang dioperasikan tetapi orangnya atau operatornya. Kan kalau masalah sikap ini kan dari manusianya ya, jadi bukan alatnya gitu ya. Kemudian ada ujian sertifikasi dan level grade untuk operator ini. Untuk ujiannya yang terakhir, kalau untuk yang tadi ujian kompetensi ya, untuk sertifikasi adalah yang tadi ada 3 sesi training tadi. Itu yang terakhir adalah untuk ujian, untuk mendapatkan sertifikat yang akan diakses oleh BNSP nantinya ya, oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia ya, LSP PI. Ya, nanti mudah-mudahan ini untuk pengujian nanti menggunakan simulator sehingga mempermudah satu asesi yang diakses, kemudian asesornya juga. Itu lebih mudah. Kemudian Bapak Rohmat nomor 6, semen gerobokan. Ya. Apakah untuk saat ini ISPI hanya membuat simulator cold mill saja ataukah sudah ada simulator alat yang lain? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arif bahwa proyek simulator ini sebetulnya sudah lama kami menginginkan itu. Namun 6 bulan belakangan kami baru bisa selesai satu, yaitu untuk simulator cold mill. Alasannya tadi sudah saya jelaskan. Kenapa yang diprioritaskan adalah untuk simulator cold mill. Kemudian ataukah sudah ada simulator alat yang lainnya? Alat yang lainnya nanti akan menyusul, Pak. Tapi untuk elektrik dan mekanik mungkin juga nanti akan dipikirkan, misalnya untuk hidrolik atau pneumatik. Jadi simulatornya nanti akan dicoba membuat, tetapi untuk kelangsungan membuat simulator untuk proses produksi ini, setelah cold mill simulator akan dibuat unit yang lain seperti kiln dan juga raw mill serta finish mill. Jadi bisa menjadi satu rangkaian proses produksi semen secara keseluruhan, tetapi menggunakan simulasi. Kemudian Bapak Wibowo, semen Tonasa. Berapa lama belajar simulasi sampai bisa menjadi operator yang sesungguhnya? Nah, ini ada 2 tahapan saja sih sebetulnya ya. 2 tahapan yaitu mengikuti basic training kurang lebih 3 hari. Kemudian untuk bisa menjadi operator ya, artinya itu dipilih dulu dari 10 peserta misalnya hanya 2 atau 3. Karena enggak semua orang yang mengikuti training simulator ini bisa menjadi operator. Ya tergantung tadi ya, sikap dan tindakan operator itu tadi ya. Kalau misalnya di dalam training kelas itu bisa langsung dilihat. Orang ini benar-benar ingin menjadi operator atau tidak sih gitu ya. Itu yang pertama dari sikap. Yang kedua itu hasil nilainya. Kalau seandainya kita uji beberapa kali tetapi cara atau tindakan untuk mengantisipasi trouble tersebut itu lambat misalnya ya, itu juga akan mengurangi juga. Artinya itu bisa tidak dipilih atau tidak bisa menjadi operator atau masih harus ngikutin training yang sesungguhnya. Nah, ini dibutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Ya, 7 hari yang terakhir itu adalah untuk uji kompetensi. Ya. Jadi 3 hari, kemudian 2 hari, dan 2 hari. Jadi 7 hari totalnya. Jadi 7 hari dalam hal ini bukan 4 jam, 4 jam ya. 1 harinya 8 jam, berarti 40 jam. Coba kalau bisa dibayangkan, kalau seandainya belajar yang secara natural, ya diajarin oleh atasannya misalnya, atau seniornya, mungkin nggak dalam 1 minggu operator ini bisa mengoperasikan pabrik yang sesungguhnya. Saya rasa enggak ya, karena saya juga orang lapangan, jadi saya tahu mengajari orang dengan simulator dan mengajari dengan pabrik yang sesungguhnya. Kemudian, apakah simulator tersebut sudah dapat mensimulasikan kejadian-kejadian ekstrem atau ledakan? Nah, ini akan ditambahkan karena ada permintaan ya untuk ledakan. Jadi ini bisa dilakukan sebelum ledakan, cuma ini kan tujuannya supaya tidak terjadi ledakan nantinya kan. Sebelum terjadi ledakan, operator harus melakukan apa? Nah, jangan sampai terjadi ledakan, misalnya cold mill-nya diamankan dulu, kemudian diinjek menggunakan CO2, gas CO2. Nah, aman kan, jadi nggak sampai meledak. Tetapi untuk ekstrimnya bisa menjadi ledakan, itu bisa. Jadi naik temperatur di inlet, misalnya di inlet dust collector.
Kemudian diikuti dengan CO, artinya ada 2 parameter yang ini bisa menyebabkan ledakan dan kebakaran. Itu bisa nantinya akan kita buat simulasi itu. Kemudian yang ke-8 Bapak Ferry Lasiano, dari Semindo Gemilang. Di samping memiliki kelebihan, simulasi juga mempunyai kelemahan. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam simulator ini bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi intinya begini, kalau simulasi ini kan ya artinya tergantung trainernya. Disesuaikan enggak parameter operasinya dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan? Nah, kalau yang buatan ISBI ini, saya tahu yang punya simulator saat ini Semindo Gemilang dan Semen Andalas, mudah-mudahan masih ada ya. Karena saat itu saya juga sudah melihat. Ya kebetulan yang training di Semindo juga dari Andalas dulu ya, Pak Alwi. Mudah-mudahan beliau ada gitu ya. Jadi ini pengalaman yang diperoleh simulasi tidak selalu tepat ini benar adanya. Karena apa? Pada saat membuat simulator itu tidak diambil data dari lapangan yang sesungguhnya. Nah, tetapi dengan iSimulator yang buatan ISBI ini kita mengambil data yang sesungguhnya di lapangan sehingga apa? Disesuaikan. Parameternya disesuaikan. Kalau yang digunakan di Semindo Gemilang atau Semen Marapoti ini saya tahu karena saya juga pernah menggunakan untuk training ya. Jadi itu masih belum pas, artinya masih ada beberapa perhitungan yang harus diulang. Nah, kalau yang di ISBI kan mungkin komunikasinya gampang. Nah, begitu yang digunakan di Semindo itu harus konsultasi ke sana. Yang vendor yang membuat simulator itu. Ya, itu saya rasa itu ya jawabannya. Jadi dalam simulator bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut, ya itu harus diambil data sebelum membuat simulator. Kemudian apakah simulator ini bisa dipakai saat troubleshooting? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa troubleshooting bisa dilakukan oleh trainernya ya, mau diganggu apanya gitu kan. Tiba-tiba dampernya stuck dan sebagainya, kok nggak bisa buka tutup, gas panasnya tiba-tiba turun sendiri, ternyata ada kebocoran dan sebagainya. Itu bisa diuji coba atau dilakukan troubleshooting dalam simulator. Artinya nanti operator yang akan merasakan ini kenapa kok kayak gini ya. Yang tadinya anteng-anteng aja jadi pada sibuk karena ada diganggu oleh trainer. Nah, diganggu oleh trainer ini adalah sebagai trouble sebetulnya. Jadi trainer ini fungsinya banyak, ya kan? Bisa sebagai pengganggu ya, atau bisa juga sebagai pendidik. Jadi diganggu dulu, kalau nggak tahu nanti diajarin. Kenapa ini tadi gitu ya. Kemudian Bapak Muhammad Rizky nomor 9, Semen Gerobokan. Nah, ini semen baru, mudah-mudahan cepat beroperasi dan lancar. Ya. Kriteria atau keterampilan apa saja yang harus dipenuhi oleh operator saat operator dinilai dapat mengoperasikan secara konvensional atau tidak simulasi. Kriterianya, ini kalau saya ada 2. Jadi kalau yang harus disiapkan menjadi operator adalah yang pertama, kalau misalnya dia berpengalaman atau di orang lapangan, minimal mempunyai pengalaman di lapangan, misalnya dari SMK ini ya. Dari SMK 1 tahun di lapangan, tentunya mereka sudah mempunyai pengalaman, mengetahui apa jenis alat, fungsi alat, dan seterusnya. Baru kemudian di training sebagai operator. Nah, yang kedua, ini bisa dilihat dari pendidikan. Nah, ini mungkin waktunya tidak lama kalau yang dari pendidikan ya. Di lapangan nggak perlu sampai 1 tahun, tapi mungkin hanya sekitar sebulan sampai 3 bulan. Yang penting mereka sudah tahu apa alat yang digunakan di gold mill itu sendiri, kemudian fungsi alat masing-masing ya di lapangan. Ya, itu yang syarat yang pertama. Yang kedua, ya harus training, ikut training simulator. Itu lebih cepat dibanding training konvensional. Tapi kalau menginginkan konvensional ya minimal 3 bulan harus belajar didampingi oleh
senior operator atau orang yang berkompeten di bidang itu. Kemudian Bapak Jepri Antoni, Semen Padang ya. Kapan ISBI mau melaksanakan training simulator ini, ya, Kolmil ini? Kami sebetulnya nunggu dari Semen Padang ini, gitu kan? Kapan mengundang kami, gitu kan? Ini simulatornya udah selesai, gitu ya. Itu ya Pak Jepri ya, gitu ya. Jadi karena kondisi dan situasinya seperti ini, ya monggo silakan. Apakah ISBI yang mengundang atau Semen Padang yang mengundang ini? Ya nantinya ya kita sesuaikan waktunya. Kemudian berapa lama training simulator Kolmil ini sampai menjadi terampil dan mampu nantinya di pengoperasian Kolmil yang sesungguhnya. Tadi sudah saya sampaikan kurang lebih 40 jam. Tetapi ya ini nggak nonstop ya, artinya gini ya, 40 jam itu terpotong. Jadi setelah training yang basic, ya setelah training yang basic 3 hari, kemudian peserta harus belajar di lapangan, mengenali satu-satu peralatan yang digunakan, kemudian fungsi alat dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian training yang kedua, ya, training lanjutan. Jadi ini kalau yang kedua ini pure untuk pengoperasian. Jadi mulai heating up dan seterusnya sampai troubleshooting. Nah itu diajarkan di sini sampai benar-benar bisa, ya kurang lebih ya 2 hari lah, 2 hari cukup. Tapi 16 jam.